Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semangat dan sukses selalu. Hashtag kita bahagia bersama. Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi yang terbaik, selalu bersyukur dan diberi kekuatan untuk bersabar ya. Jangan lupa subscribe untuk video kali ini, dan saya akan sharing terkait masalah inti dari parenting. Ya, oke, ini penting karena luar biasa ya. Kemarin ada yang datang ke kantor, mereka mengeluhkan tentang anaknya melakukan percobaan bunuh diri. Sebelumnya sekolah di Solo satu kelas nonton video porno bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Ini gambaran generasi kita. Tapi mereka tidak bisa disalahkan. Yang patut untuk menjadi evaluasi bukan anak-anak, karena mereka hanya korban. Maka hari ini saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa inti dari parenting, tema kita itu, inti dari parenting adalah bertahap. Sesuai dari sejarah mengajarkan tentang belajar dari fase Nabi berdakwah. Ada fase namanya fase Mekah, ada fase namanya fase Madinah. Di fase Mekah, Nabi membangun pondasi tentang tauhid, tentang sebuah komitmen tertinggi diberikan kepada Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Lalu di fase Madaniyah, Nabi membangun tiang, hiasan, jendela, atap. Maka hari ini kita mengikuti, mengcopy paste apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita tercinta. Pertanyaannya adalah, kemudian dari mana itu? Jangan sampai terbalik. Kita ingin buat gedung, pondasinya belum jadi, kita sudah sibuk untuk menempel tembok, mendirikan tiang, membangun atap, mempercantik jendela. Kan lucu. Nah, di sini saya akan sharing tentang satu hal, bahwa sesungguhnya parenting itu dilakukan secara bertahap. Ada 3 konsep dasar. Yang pertama adalah iman sebelum Quran, 2 adab sebelum ilmu, 3 ilmu sebelum amal. 3 hal ini tahap yang harus dilakukan oleh sekolah, oleh keluarga, oleh komunitas, oleh masyarakat. Siapapun kita yang ingin membangun peradaban besar tidak boleh lepas dari 3 tahapan itu. Bertahap. Ajarkan dulu tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari akhir, tentang surga, tentang neraka, sebelum mereka diajarkan tentang syariat sholat. Jangan sampai mereka sholatnya sungguh-sungguh, Allahu Akbar, ketika di samping kita. Tapi ketika kita tidak bersama dengan mereka, sholat mereka seperti ayam mematuk. Sholat mereka begitu terburu-buru, seakan-akan mereka tidak paham dengan siapa mereka berhadapan. Maka penting dilakukan secara bertahap. Ini penting ya. Nah, pertanyaannya adalah, dimulai dari mana pendidikan iman itu? Katanya iman sebelum Quran, dimulai dari rumah kita. Maka saya teringat sebuah pesan dari Alexis Carrel. Dia mengatakan, masyarakat hari ini mereka melakukan kesalahan besar. Apa itu masalahnya? Karena mereka memindahkan peran keluarga dalam pendidikan anak ke sekolah secara menyeluruh. Itu menurut Alexis Carrel. Maka sebenarnya ketika orang tua menyerahkan seluruhnya tanggung jawab, saya udah bayar kok, saya bayar mahal loh, hati-hati, sesungguhnya itu sebuah kesalahan besar. Maka sekolah bukan menjadi penanggung jawab utama. Saya teringat sebuah kalimat yang disampaikan oleh Dr. Khalid Ashantut. Beliau mengatakan, untuk membangun generasi yang besar dibutuhkan 3 hal. 1, orang tua. 2, lingkungan. 3, sekolah. Sekolah 20%. Lingkungan 20%. Sisanya berapa? 60% adalah tanggung jawab orang tua. Maka wahai para ayah, wahai para ibu, ayah, tugas Anda bukan hanya mencari nafkah, tapi memastikan anak Anda mengenal Allah.
ibu bersamai mereka sepenuh hati. Ini bukan beban, tapi jadikan ini adalah aset terbaik. Hubungan dengan anak tidak bisa pisah, tidak bisa dipisahkan dengan perceraian, tidak bisa dipisahkan dengan kematian. Anak tetaplah anak. Maka tidak ada yang lebih penting untuk menjaga aset kita kecuali adalah orang tuanya. Tapi miris, hari ini kita miris. Kenapa? Karena Indonesia termasuk dalam kategori fatherless country, negara yang kehilangan sosok seorang ayah. Ayah mereka pergi entah kemana, pulang marah-marah, pegang handphone, tidur, berangkat pagi, pulang marah-marah lagi, sehingga anak-anak tidak menjadikan role model ayahnya. Maka wahai para ayah, dengarkan baik-baik. Wahai para bunda, jangan sampai menyesal ketika kau tinggalkan mereka ketika mereka belia. Maka bersiaplah, kau akan ditinggalkan ketika mereka beranjak tua. Usia mereka sangat singkat. Usia yang sangat singkat itu akan dimintai pertanggungjawaban dengan sangat panjang oleh Allah. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita. Mari pastikan seefektif, seefisien, semaksimal mungkin kita membersamai mereka. Tidak akan terulang. 0 sampai 12 tahun kita punya waktu 100%. Ketika SMP kita hanya punya waktu 60% dengan mereka. Ketika SMA kita hanya punya waktu 40% dengan mereka. Ketika kuliah kita hanya punya waktu 20% dengan mereka. Ketika mereka sudah berkeluarga, kita hanya punya waktu maksimal 10% dengan mereka. Terus waktu yang sebentar ini, kenapa kita harus menyia-nyiakan? Maka penting Bapak Ibu, hadirlah bersama mereka. Ambil panduan dari Quran dan Sunnah. Inti parenting adalah Anda mempersiapkan anak Anda mandiri, mengenal Allah. Karena suatu saat Anda akan meninggalkan mereka. Jangan sampai meninggalkan mereka tanpa bekal yang baik, tanpa modal yang kuat. Itulah modal al-iman. Maka ada nggak dokter yang sukses tapi nggak belajar? Nggak ada. Ada nggak guru yang sukses tapi nggak belajar? Nggak ada. Artinya jadi dokter saja bukan 24 jam, jadi guru juga bukan 24 jam, tapi menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi orang tua 24 jam. Dan itu tidak ada sekolahnya. Maka yang bisa Anda lakukan, terus perbaiki diri, tuntut ilmu yang banyak tentang parenting seperti apa. Terutama kita belajar dari para orang-orang yang luar biasa, mengajarkan tentang ilmu yang luar biasa. Ingat satu hal, bahwa karakter anak tidak bisa selesai hanya dengan pelajaran sekolah. Artinya apa? Anda tidak bisa menyerahkan hanya ke sekolah. Perbaiki dulu hulunya, baru hilirnya. Perbaiki dulu rumahnya, baru sekolahnya. Ketika saya mengisi di salah satu sekolah terbaik di Indonesia dengan cabang terbanyak, gurunya mengatakan, kami gak bisa Pak, orang tua hanya menitipkan begitu saja. Benar, jangan sampai orang tua ngasih kayu, tolong ya jadikan ini meja. Gak bisa. Anda harus kontribusi, Anda harus ikut, Anda harus bersamai mereka. Pendidikan di rumah itu wajib. Tapi selama ini kita hanya sibuk ngurus fisiknya, kita sibuk ngurus pakaiannya, kita hanya sibuk ngurus perbekalan, penampilan. Kita hanya mengurus jasadnya, tapi kita lupa mengurus ruhnya. Maka hati-hati dengan anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Ada sebuah penelitian di Discovery Channel. Dia mengurutkan penjahat dari 1 sampai 22. Dan yang paling kejam di skala 22. Anda tahu? Ada kesamaan dari semua penjahat itu. Kesamaannya adalah mereka saat anak-anak tidak mendapatkan afeksi dari orang tuanya.
Mereka saat anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mereka saat anak-anak tidak dekat dengan kedua orang tuanya. Maka selamat berjuang, selamat belajar membersamai anak-anak Anda, putra-putri Anda sebelum segalanya terlambat. Semoga fokus Anda saat ini bukan hanya menyiapkan dunia saja untuk mereka, tapi menyiapkan kebersamaan yang indah di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Terima kasih. Inti parenting adalah tahap dari tahap iman baru Quran. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau ada keburukan, kebodohan itu datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.